dan Aceh sebagai bencana nasional. Terjadi perdebatan luar biasa di DPR, di pemerintah, di mana-mana saudara, yang sampai hari ini pemerintah tetap berkeberatan atau belum berkemauan. Entah kenapa, tapi ada kabar gembira. Karena saya sudah sampaikan berkali-kali, kalau nggak mau dijadikan sebagai bencana nasional, oke lah, nggak jadi bencana nasional, tapi sistem penanggulangan bencananya harus berskala nasional. Nggak apa-apa nggak disebut bencana nasional, tapi penanggulangannya dengan skala penanggulangan bencana nasional. Dan dibuat aturan, SOP atau regulasi bagaimana bantuan dari luar negeri tidak ditolak. Kan bisa dibuat aturannya saudara. Tanpa bencana nasional pun luar negeri bisa kirim bantuan saudara. Asal diatur. Saudara, oh pemerintah takut kalau bencana nasional nanti macam-macam orang datang dari luar negeri ke Indonesia saudara. Baik, nggak usah bencana nasional, tapi bikin aturan dong yang jelas. Orang dari luar mau bantu, buka itu pintu, jangan dipajakin, betul? Betul? Jangan dipersulit masuknya ke Indonesia, betul? Dan jamin bantuan tersebut sampai ke tangan korban saudara. Jadi setelah perdebatan panjang, hari ini kita dapat kabar gembira. Walaupun pemerintah belum mengumumkan status bencana nasional untuk Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tadi pagi saya dengar berita DPR telah membentuk Satgas Penanggulangan Bencana Sumatera dengan skala penanganan nasional dan akan berkantor di Aceh. Artinya ada orang-orang pusat yang diturunkan ke Aceh, bikin kantornya saudara untuk seluruh tempat bencana bisa dikoordinasikan. Nah sekarang tinggal kita bagaimana kita kontrol, kita awasi, jangan sampai ada dana-dana yang diselewengkan, betul? Saya mau tanya semua, siap berjuang untuk Aceh, siap berjuang untuk Sumatera, siap bantu saudara-saudara kita, takbir. Saudara, bagi kami para habaib, para ulama, ormas Islam yang selama ini biasa kerja di bidang kemanusiaan saudara, mau disebut bencana nasional, mau disebut bencana lokal, tetap kami turun kok. Nggak ada urusan mau bencana nasional, bencana lokal, kami tetap turun, kami tetap galang dana, kami tetap buka dapur-dapur umum di mana-mana. Tapi kenapa selama ini kami minta distatuskan bencana nasional, saudara? Supaya penanganannya lebih fokus, lebih serius, penggalangan dananya lebih mudah, bantuan asing lebih mudah masuk. Saudara, itu yang kami ngotot. Kalau pemerintah tetap nggak mau, ya nggak apa-apa. Tapi, saudara, tangani dengan sistem penanggulangan skala nasional. Dan kedua, jangan tutup apalagi tolak bantuan yang datang dari luar untuk mereka yang terkena bencana. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah, doakan, saudara, doakan supaya kita ini bisa betul-betul berjuang. Dan terakhir kemarin masyarakat Aceh bertanya melalui Ketua Umum Muhammad, kawan-kawan FPI di sana ditanya masyarakat Aceh, bagaimana nih FPI hukumnya nih? Ini banyak kayu-kayu gelondongan, boleh nggak kita pakai? Boleh nggak kita potong? Kita mau bikin rumah. Ini kan kayu gelondongan pada datang, hancur rumah kita dibuat sama kayu-kayu gelondongan. Kayu gelondongan itu beratnya tontonan saudara. Nah, kita sudah berikan jawaban waktu itu kepada mereka saudara. Waktu itu belum ada putusan dari pemerintah. Kita katakan, kalau pemerintahnya baik, pengelolaan bencananya baik, betul-betul semua korban ditangani dengan betul-betul baik, maka jangan diambil kayu gelondongan tanpa izin penguasa. Biar penguasa atur dulu itu SOP-nya bagaimana. Tapi kalau penanganannya nggak baik, banyak korban terbengkalai, banyak korban terceceran di mana-mana, diaturnya juga nggak jelas. Saya sampaikan ke FPI di sana, ambil saja buat masyarakat, ambil itu pohon, potong-potong, jadiin papan, jadiin kaso, jadiin balok, bikin rumah-rumah dari kayu tersebut. Betul tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi alhamdulillah, akhirnya Gubernur Aceh mengumumkan saudara, masyarakat Aceh bebas, silakan pakai itu kayu-kayu untuk membangun rumah mereka kembali. Nah, saudara, nah terakhir saya dengar saudara, dari pusat sudah ngasih lampu hijau tapi belum jelas.
Tapi intinya saudara, yang kurang ajarnya ini perusahaan-perusahaan yang menggunduli hutan. Datang saudara bawa truk, datang bawa beko, bukan untuk membantu masyarakat menyingkirkan daripada kayu-kayu gelondongan. Nyari kayu yang nomor dia punya, mana dia. Oh, ini nomor perusahaan dia diangkut, ini nomor perusahaan dia diangkut. Ini berbahaya. Makanya kemarin yang model begini ada dibakar mobilnya oleh masyarakat, saudara. Udah ngebantu enggak, saudara, nyariin dia punya dia punya kayu. Ente punya perbuatan menggunduli hutan, itu perbuatan maksiat, itu perbuatan jahat, itu sudah mendatangkan korban jiwa, itu sudah mengakibatkan korban harta. Mestinya kalian dituntut, masuk penjara, disita hartanya, ganti rugi. Itu orang yang kena bencana, betul? Takbir. Maka itu kita minta kepada pemerintah untuk lebih tegas. Itu pengusaha-pengusaha yang sudah gunduli hutan, tangkap aja Pak, tangkap. Setuju tidak? Setuju tidak? Sita aja harta mereka, sita. Setuju tidak? Jadikan harta mereka disita untuk mengganti itu rumah-rumah masyarakat yang hancur, saudara. Nyawa-nyawa yang melayang, saudara. Gedung-gedung yang rubuh, saudara. Jembatan-jembatan yang putus, ganti. Jangan pengusahanya dibiarkan. Kok pengusaha dibiarkan, pengusahanya dilindungi? Udah jelas-jelas mereka menggunduli hutan. Kira-kira saya tanya sekali lagi, kalau presiden dengan saudara, dengan jajarannya menangkapi para pengusaha-pengusaha oligarki nakal yang menggunduli hutan, setuju tidak? Jawab yang kompak, setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Nah, itu yang saya mau sampaikan, saudara. Mudah-mudahan insyaallah hari Ahad, sebab mereka juga sudah rindu, kita mau ketemu sana juga, kita akan adakan semacam istighotsah, doa bersama dengan masyarakat Aceh, saudara. Anak-anak kecil juga kita kumpulkan untuk kita hibur. Nggak sampai di situ, kita juga mau cari kira-kira wilayah mana saja yang perlu kita buat huntara. Front Persaudaraan Islam ini di berbagai wilayah daerah bencana dulu, saudara, selalu kita bangun huntara, yaitu hunian sementara. Kita bangun rumah-rumah untuk dihuni, saudara. Sebelum mereka dapat ganti dari pemerintah, sebelum mereka dapat rumah baru dari pemerintah, karena bantuan dari pemerintah memang kadang-kadang lama, karena kan ada administrasinya yang berbelah-belit, dari atas mesti kemari dulu, dari sini meja sini, meja sana. Kadang-kadang sebulan 2 bulan baru turun, 3 bulan baru dibangun, kelamaan. Enggak apa-apa, biar aja, itu memang ada administrasinya. Tapi kita rame-rame kita bantu, kita bangun, kita bikin dapur umum, kita bikin sekolah sementara, kita bikin juga MCK sementara, saudara. Kita bangun hunian sementara. Nah, mudah-mudahan kali ini FPI juga bisa membangun itu semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirnya sebagai penutup, jangan ada pulang dulu. Di sini ada ajangan-ajangan kita. Nah, di sini ada saudara ajangan Bakom, ada Kiai Rifa, ada Kiai Mukhtar, saudara, ada Kiai Incep juga yang ada di sini. Ada ajangan Cucun, saudara, yaitu dari Ciapus. Masih banyak yang lain tidak saya sebutkan satu persatu. Nah, kita minta